Assalamualaikum Ustadz, bolehkah mandi besar menggunakan air hangat? Dan apakah wajib menggunakan sampo? Senganten anyar ya. Yang belum menikah segera menikah, karena mereka itu adalah amal yang baik, maka al-mubadarah fin nikah ya. Segeralah untuk menikah ya. Nah, pertanyaan mandi jinabah atau mandi wajib memakai yang namanya air hangat. Air hangat dalam kategori fikih itu ada dua versi. Ada air hangat iku al-musakhkhon, ada air hangat iku al-musyammas. Air hangat al-musakhkhon itu air yang dipanaskan dengan api, yaitu dimasak. Atau lewat apa namanya itu, kalau zaman sekarang itu di listrik, apa namanya itu? Shower itu kan. Ya, kalau kita pergi ke hotel, aku sih belum pernah ke hotel. Kan pengen mandi air hangat ada, ya kan? Pengen wudhu air hangat ada, air dingin ada di kalau pencet. Nah, ada yang kategori air hangat itu bil musyammas, air hangat atau air panas yang terkena imbas daripada sinar matahari. Nah, bagaimana hukumnya mandi wajib dengan air hangat? Ketika kita pilah, ada beberapa versi. Ya. Kalau sendiri Imam Syafi'i mengatakan itu tidak masalah. Tidak masalah. Dalam kitab Al-Hawi li Syafi'i mengatakan bahwa kullu ma'in min bahrin adbin au malikin au bi'rin au sama'in au bardin au saljin musakhkhanin wa ghair musakhkhan sawa'un fasawa'un wa tadhiru bihi jaizun. Artinya jaib berarti mubah, tidak masalah. Akan tapi dengan air hangat, setiap air dari air laut, baik itu tawar maupun asin, dari air sumur, air hujan, air dingin, air salju, air yang dipanaskan tadi dimasak, maupun air yang tidak dipanaskan, menurut Imam Syafi'i mengatakan fasawaun wa tadhiru bihi jaizun. Dalam kitab Al-Hawi dikatakan seperti itu. Semuanya tidak ada perbedaan, diperboleh mandi jinabah dengan air panas dimasak, wudhu dengan air panas dimasak, itu boleh, hukumnya tidak makruh. Syafi'i. Akan tetapi ada beberapa kriteria dengan air yang dipanaskan dengan sinar matahari atau air musammas. Menurut dasar hadis ada yang mengatakan itu memang menggunakan bersuci dengan air panas yang panasnya diakibatkan dengan sinar matahari itu hukumnya makruh karena menimbulkan penyakit kulit. Tapi Imam Syafi'i mengatakan menurut pribadi saya tidak makruh, tetapi secara medis kok mengatakan bahaya, baru dihukumi makruh. Berarti air diambil kesimpulan air panas yang terkena sinar matahari itu biasanya kurang bagus, apalagi air itu tersimpan dalam tong yang terbuat dari besi, itu bahaya. Di air yang tersimpan dalam, sekarang kan ada yang namanya tandon yang terbuat dari seng itu kan, itu bahaya. Seng atau besi itu bahaya, lebih baik yang memakai bahan plastik itu lebih aman. Ketika kena sinar matahari itu zatnya berubah dan air itu membahayakan kulit. Makanya ada yang mengatakan berwudu mandi jinabah dengan air panas yang terkena sinar matahari hukumnya adalah makruh. Tapi dengan air wudu yang dipanaskan dengan api, air hangat tadi seperti shower dan lain sebagainya dalam hotel itu tidak masalah. Dari keterangan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Hawi itu. Dan apakah wajib memakai sampo? Tidak. Mandi wajib itu yang perlu diperhatikan mandi jinabah itu satu, niat. Nomor dua apa? Meratakan air ke seluruh tubuh tanpa sabun, tanpa sampo tidak masalah. Asalkan airnya itu dialirkan, tidak boleh air yang menggenang dan air itu kurang dari 2 kulan tidak boleh buat mandi.
kecuali diguyur boleh, tapi nyemplung tidak boleh. Makanya lebih enak itu dengan air keran, lebih enak, lebih aman, mancur langsung sih. Nah itu, yang penting rata itu sudah mencukupi. Itu tata cara mandi jinabah. Tidak wajib untuk menggunakan sampo. Adapun penggunaan air hangat itu boleh-boleh saja, dengan kategori air hangatnya itu tidak dipanaskan dari sinar matahari. Tapi kalau air hangatnya itu terkena sinar matahari, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan makruh.